lalu kita sibuk lapor sana dan lapor sini, memenjarakan sekian banyak orang hanya karena satu kalimat ucapan. Begitulah Habil mencontohkan sosok manusia takwa yang telah kembali kepada fitrah kelembutan. Ancaman pun tidak dia balas dengan keburukan. Dia membiarkan saudaranya, asalkan saudaranya itu menemukan kebahagiaan dirinya. Yang kedua, Allah menceritakan sosok Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan di surat Yusuf mulai ayat 3 sampai ayat 100. Pertama, ketika Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke sebuah sumur tua, hingga Yusuf harus terpisah dengan ayahnya, bahkan mendekam dalam penjara. Begitu menderitanya hidup Yusuf akibat perlakuan buruk saudara-saudara kandungnya sendiri. Tapi ketika keadaan berbalik, Yusuf sekarang menjadi raja. Datanglah saudara-saudaranya yang dulu berbuat jahat kepadanya, meminta belas kasihannya. Apakah Yusuf membalas keburukan saudaranya dengan keburukan? Tidak. Kata Allah di surah Yusuf ayat 59, "Falamma jahazahum bijihazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum." Nabi Yusuf membalas keburukan saudaranya dulu dengan menjamunya dengan jamuan terbaik, bahkan memberikan makanan yang banyak kepada saudaranya untuk dibawa pulang. Walaupun dalam kesempatan itu Yusuf sangat mungkin membalas keburukan saudaranya. Yusuf sudah menjadi penguasa. Dia bisa semena-mena melakukan apa yang dulu dilakukan saudaranya kepadanya. Tetapi apa kata Yusuf ketika saudaranya mengaku salah kepadanya? Qala la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada hukuman untuk kalian. Kalian bebas. Bawalah pulang ini, bawa saudara kalian ke sini. Begitulah contoh manusia yang fitrah, yang lembut, yang santun. Lalu kenapa kita hari ini begitu mudahnya memenjarakan orang yang belum tentu orang itu bersalah hanya karena mengkritik atau berbeda pandangan politik dengan kita? Saya serukan, wahai anda para penguasa yang sedang berkuasa, jika ada orang-orang yang anda penjarakan karena hanya berbeda pandangan politik, maka saat inilah anda kembali kepada fitrah. Bebaskan saudara anda. Jangan anda seperti orang yang bangkrut diceritakan Nabi di akhirat, kehabisan semua amalnya, bahkan memikul dosa orang lain karena di dunia dia sering dan banyak menzalimi saudaranya sendiri. Inilah saat kita kembali kepada fitrah. Kita kembali kepada kehidupan yang harmonis. Sudah cukup bangsa ini terbelah hanya karena persoalan politik. Sejak Pilpres 2019 kemarin, bangsa Indonesia nyaris terbelah dua, yang sampai hari ini sulit untuk menyatukannya. Maka dengan Idul Fitri kali ini, mungkin ini momen yang paling tepat untuk kita islah. Mari kita bersatu kembali membangun bangsa ini. Kita lupakan perbedaan politik. Kalau ada saudara kita yang kita zalimi selama ini, maka kembalilah kepada fitrah. Bebaskan mereka, kembalilah bersama-sama menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Yang ketiga, Allah menceritakan sosok Abu Bakar As-Siddiq di dalam surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'a ayyatu ulil qurba wal masakin wal muhajirin. Kata Allah, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ayat ini menceritakan Abu Bakar yang anaknya difitnah oleh sepupunya sendiri, Mistah. Mistah ini orang miskin, sepupu Abu Bakar. Setiap bulan dikasih belanja oleh Abu Bakar, keluarganya dikasih makan, dikasih minum, dikasih belanja. Dia juga begitu setiap bulan. Tapi apa balasan Mistah? Mistah kemudian ikut terlibat menfitnah Aisyah, berselingkuh dengan seorang pemuda, Safwan bin Mu'attal, hingga rumah tangga Aisyah dengan Nabi goncang, sehingga Nabi marah dan hampir terjadi perceraian. Abu Bakar marah kepada Mistah. Abu Bakar berniat hendak menghentikan bantuan kepada Mistah. Lalu Allah menurunkan ayat ini, surat An-Nur ayat 22, falyafu wal yasfahu. Perintah Allah kepada Abu Bakar, maafkan dia, lupakan kesalahannya, tetaplah memberi bantuan kepadanya seperti engkau selama ini memberi bantuan kepadanya. Itulah fitrah manusia yang lembut. Ada orang yang memfitnah kita, yang mencaci maki kita, yang merusak kecil kehormatan diri kita, maka Abu Bakar memberikan bantuan kepadanya setiap bulan. Maka kalau ada orang-orang yang
mencemarkan nama baik kita, biarkan saja Allah yang menghukum dia. Tidak perlu kerasa kerusuk lapor sana lapor sini. Kembalilah kepada fitrah sebagai makhluk yang lembut. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah saya yang pendek ini bisa merekatkan kembali hati-hati yang mungkin selama ini tercerai-berai karena hanya persoalan duniawi yang kecil yang tidak ada nilainya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa adal muhsinin bil ata'il jazil wa hazaral kafirin wal munafikin min azabil mahin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mukhlishan lahuddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'us rahmatan lil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fattaqullaha rabbal alamin wa alamu anna ma fi aydikum min anwa'in ni'am minnatun minallah fa'adu syukraha wa bidawami bazlihi fi wujuhil khair. Qala Allah Ta'ala ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa kullu ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.